Untuk kunjungan kali ini, nanti akan saya bawa, sebenarnya ada banyak kegiatanku di sini. Yang pertama, saya punya integrasi peternakan dengan perkebunan. Hal ini perkebunan kelapa sawit dengan sapi Bali. Kemudian di sini kita punya pengolahan limbah peternakan. Ya, kemudian kita juga ada peternakan budidaya kambing peranakan etawa. Dan yang terakhir kita punya inseminasi buatan untuk kambing dan sapi. Nanti kita jalan-jalan lihat straw-nya. Oke, kita lihat dulu di sini. Di sini ada beberapa alat. Ini adalah mesin pencacah yang sebelah ya. Kemudian di sana yang untuk menghaluskan. Jadi limbah itu kita haluskan. Jadinya seperti ini. Dia sudah hilang baunya, ya. Kemudian sudah siap aplikasi. Ya, jadi kita kan berpikir biasanya kalau limbah peternakan itu berbau dan lain sebagainya. Kalian sekarang ada enggak yang cium baunya? Tidak ada. Tidak ada karena memang kita sudah lakukan pengolahan. Dan ini sudah masuk di hak apa namanya? Hak kekayaan intelektual. Dia sudah tercatat di Haki Deni atas nama saya. Ya, atas nama saya. Dia karya tulis. Dia tidak bisa diganggu gugat sudah. Jadi kemudian seandainya kemarin memang sebenarnya ada juga NBKM. Jadi dari UHO itu kuliah di sini. Jadi MBKM kebetulan saya mengajar untuk MBKM itu membimbing lah ya. Nah, jadi mungkin karena kemarin saya banyak sekali kesibukan, jadi bisanya hari Senin. Oke. Adapun cara apa namanya pengolahannya nantilah kita bikin jadwal baru. Misalkan anak-anak bilang, oh ya Pak, kita mau belajar bikin pupuk, nanti bisa dibikinkan jadwal. Mungkin ini paling beberapa lagi sudah habis. Nanti kita bikin. Kita sama-sama buat, meracik. Kalian bisa meracik, kemudian kalian yang membuat. Jadi ke depan ilmu itu yang bisa kalian aplikasikan, ya. Karena ingat jurusan peternakan itu, ya, itu fleksibel dia bisa masuk kemana-mana, ke lini mana-mana saja bisa masuk dan tapi kalau saran saya, kalian jangan pernah berpikir oh nanti saya mau jadi pegawai dan sebagainya. Tidak usah. Kalian bagaimana caranya kalian bisa kembangkan dunia peternakan, dikembangkan, ya. Apalagi sekarang ini, walaupun itu usaha kalian itu apa namanya kecil, tapi kalau kalian pemimpinnya kalian yang punya itu yang luar biasa, ya. Oke. Jadi sudah jelas. Kalian tanyakan? Silakan kalau masalah pupuk organik. Ya, akan tanya-tanya. Bagaimana? Oh iya. Sampai tidak. Saya silakan. Limbah peternakan. Jadi limbah jadi kotoran semua, kayak sisa pakan, urin, kemudian fesesnya, semua kita olah seperti ini. Jadi berbentuk sekarang seperti ini. Yang tadinya kotor, apa namanya berair dan sebagainya, jadi seperti ini sekarang. Ini siap tanam ini. Ya maksudnya siap untuk diaplikasikan untuk tanaman. Cara membuat ini ada campuran lain selain ini? Ada. Kita pakai M4 ya. Kemudian kita pakai air kelapa. Karena di sini kan ada apa namanya kopra, ya, usaha kopra. Limbahnya dibuang, kita manfaatkan semua. Jadi itu dicampur. Kemudian jadi seperti ini. Ampasnya kelapa berarti? Airnya. Jadi airnya kan dibuang. Itu yang kita ambil, kita manfaatkan jadi untuk bahan campurannya. Begitu. Asik loh ini. Ya. Ini suplainya Antam dari 2014. Selesai saya 1 ya, 2014 ya, itu hari 14-15 selesai. Sampai sekarang saya belum putus kontraknya dengan PT Aneka Tambang untuk reklamasi. Kira-kira perbandingannya berapa Pak? Berapa feses, berapa urin, berapa apa itu? Ya. M4-nya berapa? Ya. Iya, air kelapanya. Air kelapanya. Jangan sampai di rumah mungkin ada air kelapa sedikit. Limbah, ya. Limbah, kita mau bikin sedikit mungkin untuk pot-pot bunga aja. Itu kira-kira perbandingan itu seperti apa? Oh ya. Ya, saya kembali lagi. Limbah ini semua limbah peternakan. Jadi semua itu limbah peternakan bisa diolah jadi pupuk. Ya mau itu sapi, babi, kambing, ayam, semua, ya, semua limbah bisa. Jadi masalah perbandingan yang
80% ya. 80% itu di situ ada campuran limbah padat, limbah cair dan sisa pakan. Jadi yang 20-nya itu kita bisa ambil M4, air kelapa ya. Kemudian bisa dicampurkan ada namanya dedak halus. Dedak boleh pakai dedak. 20% tadi Yang itu 20 dari 20% itu. Kemudian ditutup, dia tidak boleh tidak boleh bocor ya. Jadi harus ditutup pakai terpal supaya tutup rapat. Berarti didiamkan berapa hari? 14 hari. Itu baru bisa dipakai. Jadi kalau sudah dingin, ini kan sudah dingin. Ini sudah dingin. Ini sudah tidak berbau ini. Ini kotoran. Nah, Katanya dihaluskan, Pak. ya, itu haluskannya ada mesin. Jadi Maksudnya di saat kapan dia dihaluskan? cara menghaluskannya sebenarnya setelah dikasih difermentasi, kemudian kita haluskan, kemudian kita fermentasi kembali. Jadi 2 kali fermentasi, 2 kali fermentasi. Makan air 4, kemudian dimasukkan dulu di mesin pengolahan, sudah keluar, kemudian kita masukkan kembali, kemudian kita tutup kembali. Jadi fermentasi kita di dalam karung. Jadi setelah terkumpul feses, dicampur dulu, kemudian masukkan dulu dalam karung. Oh, ditutup ya? Iya, dimasukkan dalam karung. Iya, supaya tidak masuk udara. supaya tidak masuk udara. Jadi setelah itu disimpan. Setelah beberapa hari, 14 hari diolah, kemudian dikasih keluar, ditutup kembali. Dilanjutkan proses fermentasinya. Luar biasa. Nanti bisalah kita Iya. nanti bikinkan agenda, kita langsung anak-anak praktek pembuatan pupuk organik. Ini bagus loh, kenapa? Karena sebesar apapun peternakan, sebesar apapun budidaya peternakan, kalau penanganan limbahnya tidak bagus, maka hasilnya kurang bagus. Jadi kemudian limbah itu kalau kita buang juga mubazir. Iya. Karena peternakan itu bisa digunakan semua. Jadi ada ini kebetulan ya, bisa informasikan dari limbah ini saya lakukan penelitian sampai selesai S2, bahkan sampai saya ambil untuk program insinyur di Universitas Gadjah Mada dari limbah. Ya, dari gajah ya. Dari limbah saja. Jadi peternakan itu limbahnya saja kalau kita olah kita bisa sampai ke sana, apalagi dengan ternak hidupnya. Ya. Udah, silakan. Tanyakan. Ada yang bertanya? Ini baru limbah ya. Ya. Nanti kita ke peternakannya dan nyatanya kita masuk di teknologi inseminasi buatan. Kebetulan saya inseminator. Jadi inseminator itu bukan hanya sapi ya, sapi, kambing saya juga inseminatornya. Oke. Ada yang tanya? Bertanya lagi? Atau saya lagi yang bertanya? Silakan. Karena saya masih penasaran. Ya. Oke, tadi Bapak mengatakan 80% itu dari kotoran, Iya. dari limbah kotoran seperti itu. Itu kotorannya kan bisa dari kambing, dari macam-macam. Aha. Pertanyaan saya, apakah bisa hanya satu kotoran saja? Bisa. Karena saya di rumah itu punya kotoran ternak babi, Pak. Ya, bisa. Ya. Oh, berarti tidak harus dicampur kotoran sapi, Tidak perlu. kotoran kambing, seperti itu. Oh, ya. Berarti kalau perbandingannya masih tetap Sama sama, saja. 80 kotoran dengan 20 campurannya seperti itu. Oh ya, oke. Baik, makasih Pak. Iya. Jadi masalah feses itu sembarang ya. Boleh. Yang penting feses, jadi limbah peternakan bisa semua. Iya. Tanya? Kalau bahan ini maksudnya dibeli atau Dibeli. ternak sendiri? Dibeli, ada juga dari ternak sendiri, tapi kan tidak mungkin karena saya dalam 1 tahun itu saya harus sediakan sampai 900 ton untuk aneka tambang. Skala besar ini. Kalau skala kecil mungkin bisa biar ternak sendiri. Tapi kalau untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk di depan, untuk di sekolah, bagusnya kita itu nggak usah membeli, kita membuat sendiri kok, bagus. Jadi masih bisa diaplikasikan di sekolah-sekolahnya kali anak kita tahu gitu. Ini kemarin kan yang membuat ini anak MBKM, dia dari UHU MBKM. Dia 2 bulan di sini belajar. Jadi di sini belajar, ada PKL-nya, ada MBKM-nya, ada juga yang dari Padang juga ada di sini. Kita kasih belajar. Jadi mereka yang membuat, mereka yang proses semua, hanya saya yang kasihkan arahan. Ini kayak gini. Jadi mungkin lebih masuk di otaknya kayaknya kalau seperti itu. Tanya. Silakan bertanya, enggak apa-apa. Santai saja. Mumpung ini saya bilang
mumpung ada di sini, bertanya Memang. Ini masuk di dia apa nih, kesehatan ternak juga ya? Iya, Bukan? iya. Oh iya, Masuk semua. masuk semua. Mungkin tanya Silakan. Ada Uci. masalah ini, mungkin air kelapa Pak Agus. Untuk apa air kelapa ini? Iya, air kelapa itu Iya. membantu berkembangnya bakteri M4 itu tadi. Kan M4 itu isinya mikroorganisme. Betul. Jadi untuk membantu mempercepat selain gula merah, termasuk ada gula merahnya ya. Iya, ah. Selain gula merah itu juga dia. Itu. Dengar ya? Iya. Jadi ditahu supaya alat bahan-bahannya itu supaya tahu untuk Iya. apa dipakaikan ini. Iya. Iya. Seperti ini. Gula merah itu Berapa lama proses pembuatan? Untuk proses pembuatannya tidak lama, yang lama fermentasinya. Kalau pembuatannya paling 1-2 hari selesai, tapi fermentasinya itu kita simpan selama 14 hari. 14 hari ya. Jadi kalau sudah dingin, sudah dingin ini berarti sudah sempurna dia. Tapi kalau masih panas, tidak bisa. Berarti prosesnya kalau masih panas dia bakteri masih bekerja. Gitu. Kalau sudah dingin kayak gini, ini kalau lagi proses fermentasi, kalau telur mungkin disimpan di tengah dia masak. Saking panasnya dia di situ. Panas. Makanya bisa digunakan sebagai, kalau diambil gasnya bisa dipakai untuk masak. betul. Ya, untuk masak. Jadi ini biogas. Biogas. Begitu. Jadi setelah dingin otomatis baunya hilang. Hilang. Sudah kalau dingin udah tidak ada baunya ini. Nggak ada. Padahal di sini ada tai sapi, tai kambing, ini lengkap ini, bau sekali nih sebenarnya. Bahkan yang urinnya mungkin ada. Urinnya kan campurnya dengan urin juga di situ. Jadi luar biasa baunya bagaimana ini. Tapi kalau sudah selesai baru. Dan ini lihat luar biasa sekali. Dari kotoran yang busuk, adik-adik bilang busuk, sekarang akhirnya bisa dicium. Ya, Nah, tidak ada berbau. aroma gitu. Tidak berbau. Ya, tidak ada baunya ya. Ada baunya. Ini cara Dan ini per karungnya kemarin dijual berapa? saya per kilo di sini Per saya kilo. Ini dengar per kilo ya. Iya. Kalau terima di sini itu 1.600 per kilo. 1.600 per kilo. Ya. Ya. Itu terima di sini. Terima di sini 1.600 per kilo. Jadi kalau per karung, satu karung 50 kilo, itu kali tadi 1.500. 1.600. 1.600. Kalau 100 kilo kan dia berarti 160.000. 160.000. Iya. Bayangkan 2 karung itu sudah 160.000. Iya. Ini tai. Kotoran. Iya. Feses. Petani 6.000 per kilo. Jadi ini potensinya kita di peternakan itu luar biasa sekali adik-adik. Iya. Jadi ingat, kalau kita mau beli apalagi kita kan di Kolaka ini penghasil pertanian dan perkebunan. Iya. Jadi ini potensinya besar. Iya. Ya. Jadi jangan bilang masuk peternakan itu kotor, bau, jorok, dekil. Iya. Jadi yang kotor-kotor itu sudah bisa dimanfaatkan. Belum lagi ternak-ternaknya seperti yang disampaikan dengan Bapak tadi. Oke. Jadi nanti sebentar Iya. kita akan Ini ini baru anunya ya. baru feses. kotorannya. Baru kotorannya. Jadi sebenarnya sih tadinya harusnya dari IB dulu produksi baru ke feses. Tapi karena ini kita langsung satu kali jalan, Sebenarnya. dari feses ke produksi baru ke inseminasi buatan nanti di Betul. BPP. Ada di sana alatnya semua. Sebenarnya lebih bagus begini Pak. Lebih bagus kotor-kotoran dulu, yang jorok-jorok dulu supaya bagus. Jadi, Karena kalau yang sudah bagus baru dikasih jorok kan langsung malas. iya. Iya, Belajar. gitu. Intinya usaha yang saya lakukan itu ada 4 ya tadi. Saya pegawai itu cuman tidak disangka-sangka saja karena ternyata betul bukan disangka-sangka saja, niatnya bukan jadi pegawai. Rezeki, Pak ya. Ya cuma rezeki saja. Iya. Saya usaha itu ada 4. Yang pertama inseminasi buatan, produksi ternak, penanganan limbah, kemudian integrasi peternakan dengan perkebunan. Itu yang sudah saya lakukan. Jadi ini baru saya penanaman kemarin, ini penuh bibit sawit kemarin di sini. Jadi saya ke depan Kolaborasi. saya kolaborasi. Jadi pupuknya tetap saya yang produksi, kemudian ternaknya juga saya pelihara, hasil perkebunan saya ambil, kemudian saya bisa memperkerjakan karyawan. Itu yang sudah saya lakukan selama ini. Gitu. Ya. Sedikit lagi Pak Agus. Ya. Terus untuk kita mau usaha ini kompos, ini berapa modal yang kita persiapkan? Saya di sini habisnya sekitar, kalau semua ya yang bisa kita 100 juta boleh, sudah cukup. 100 juta. Juta berapa untuk Mesin, Oh, mesin. bahan, alat. Kalau ini yang
kayak tadi bahan tadi itu, bahan ini berapa anggaran yang perlu kita siapkan? Kalau untuk Bahan. gini, Iya. misalkan kita punya kebutuhan di sekolah, misal ya, Mm-mm. Bapak, kita mau bikin ini tanaman ini pakan misalkan dan sebagainya. Jadi kita bisa modal-modal ya nggak sampai 1 juta boleh lah bawa ke sini nanti dibuatkan. Udah cukup 1 juta. Nah, Jadi- jadi kan begini, silahkan beli bahannya. Nanti saya kasih rekomendasi ini bahannya ini. Kemudian siapkan bawa ke sini. Nanti kalian yang bikin sendiri. Kemudian selesai kalian bawa. Itu yang bagus, jadi sambil belajar kemudian bisa langsung diaplikasikan. Ya, modalnya nggak sampai 500.000 lah. Boleh lah, sudah bisa jalan. Betul. Ya ingat adik-adik ya, jangan kaget 100 juta tadi itu alat-alatnya. Alat-alatnya. Tahu sendiri alat itu kalau bagus dipakai dia bisa sampai 10 tahun sampai Iya. 15 tahun. Jadi masa susutnya itu kalau 100 juta itu sudah sudah ribuan kalian menghasilkan. Iya. Oke ya, jangan sampai salah paham, satu kali periode 100 juta habis anggaran. Tidak Iya. begitu. 100 juta itu modal awal. Modal awal. Sudah Untuk dengan peralatan. Mahal ya alatnya ya. Nggak apa-apa Pak, mahal alatnya tapi kan dipakai lama. Ya betul. Ini saya pakai dari 2014 sampai sekarang. 2014 sudah 10 tahun. Sampai sekarang masih bagus. Ya, masih ada. Ini saja yang pertama saya buat. Heeh. Saya karena dulu keterbatasan modal, Heeh. saya buat itu pakai mesin ini ala kadarnya. Pakai mesin padi. Saya rakit sendiri. Saya pakai dross ini dulu pertama, saya rakit sendiri. Jadi saya tidak pakai modal. Saya usaha itu hanya modal 20 juta waktu itu. 20 juta waktu itu. Jadi saya kembangkan sampai sekarang alhamdulillah sudah sampai di titik ini sampai sekolah. Ini Pak Bagus terakhir. Tipsnya kita supaya bisa berhasil di usaha. Ya. Apa sih? Bermimpi toh. Ingat. Jadi adik-adik harus punya mimpi. Iya. Jangan 3D, datang duduk diam, datang duduk diam, datang duduk diam. Harus ada mimpi. Iya, Gini, harus ada mimpinya. intinya kalau kita bisa bermimpi, ya bisa tanya Ibu Wayan ini. Iya. Mungkin di antara teman-teman kuliah, saya yang makan saja sering ditraktir. Baju sama celana Nah. cuma 2. Ingat. Bisa Bu ya? Ingat adik-adik. Jadi jangan sampai bilang karena orang tua saya tidak mampu, akhirnya saya Iya. Saya tarik SMA, diri. saya SMA itu 3 kali pindah. Iya. Kenapa? Karena saya tidak bisa bayar SPP. Iya. 3 kali pindah. Bayang. Kenapa Kak? Saya pertama saya SMA aliyah ya di Pelinggona. Di situ tidak ada pekerjaan, saya bergeser. Di mana saya ada pekerjaan di situ berarti saya sekolah. Saya pindah-pindah. Ikut juga dengan Om, ya bisa Iya. saya ikut juga dengan Om di Kolaka itu. Saya kerja sembarang bisa saya kerjakan karena memang betul-betul dari nol. Setelah itu saya kerja bangunan dan lain sebagainya sambil kuliah waktu di USN ya Bu ya. Kerja bangunan. Jadi memang intinya ketika kita bermimpi, kita kejar mimpinya kita. Kita kejar apa semua yang kita mimpikan. Jadi insya Allah kalau sudah kita kejar, jangan patah semangat, Putus asa. putus asa tidak boleh. Kalau mau putus asa, saya kuliah saja S1, tidak selesai di USN, masuk di Kendari, Stiper. Itu jurusan kehutanan dulu. Baru saya kembali ke peternakan. Pertama agribisnis, peternakan, kehutanan dan peternakan kembali selesai. Bayangkan, itu karena apa? Luar biasa karena kita kuliah itu sambil berjuang, bekerja. Ingat ya, kelas-kelas 3. Takutnya bilang katanya orang tua saya kurang mampu. Lihat Jai, Bagus. itu sudah hoak itu sudah tidak dipakai sekarang. Iya. Orang tua tidak mampu itu bagaimana caranya kita supaya orang tuanya kita dilihat nanti di belakang hari. Orang tua saya itu penggali batu. Adik saya saya S2, adik saya di guru, kemudian adik saya yang satu geografi. Dia ke saya kan kerja bangunan. Iya. Adik saya itu dia kerja mobiler. Kemudian yang bungsu itu dia cuci mobil. Sarjana semua. Orang tua tidak ada, dia tahu. Orang tua datang, nanti saya panggil kalau saya bilang, "Pak, saya sudah jadi sarjana." Baru saya panggil. Saya tidak pernah minta uangnya. Begitu juga dengan adik saya. Adik saya kakinya sampai hancur. Apa namanya kalau bilang itu? Melepuh itu karena gatal. Dia cuci mobil dia. Kena air terus. Kena air terus. Ya. Pokoknya kalau kalian bilang, "Oh, saya tidak mampu," itu hoak nih sudah. Memang tidak ada memang keinginan. Tidak akan ada yang bisa merubah nasib seseorang kecuali kalian sendiri. Betul. Ya. Ingat, Berusaha. semangat. 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 Kan motivasi ya. Iya. Ya.
Jangan semakin orang tua semakin down, kita juga semakin parah Tidak down. boleh. Jadi ketika orang tuanya kita, oh orang tidak ada, oh lebih bagus. Supaya diperlihatkan, oh ternyata dengan keterbatasan kita juga bisa berhasil. Itu yang kenangan yang paling indah nanti kalian, kalau kalian ingat. Betul. Iya, Prosesnya itu. prosesnya luar Ingat biasa. Rama ya? Iya. Iya. Karena biasa Rama sering mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Kalau mengeluh, mungkin seusia kalian, saya itu kerjanya dulu sudah pikul padi. Pikul padi saya jemur, saya ikut orang kan, saya jemur padinya orang. Makan kita masih mau makan sudah malu, sudah malu ya. Padahal masih mau. Masih makan. Nah, jadi saya kadang-kadang kalau dipanggil makan sama mertuanya beliau, saya senang sekali. Wah, bisa makan lagi ini. Dan itu nyata itu. Ya. Sudah menderitanya luar Betul. biasa. Tapi wajar sudah seperti itu. Karena kita berakit-akit dahulu, Bersenang-senang. bersenang-senang kemudian. Nah, kemudian ingat, kalau kalian mau kalau mau berhasil kan bisnis. Ya. Bisnis. Kenapa? Kita bangun bisnis itu memang berat di awal, tapi begitu berhasil itu luar biasa. Itu bisnis. Ya. Nanti bisa Bu Guru ini bisa Ya. bawa pupuk toh, Ya, bawa ke dicoba, rumah masing-masing. dicoba. Itulah. Ya, Puspa ya. Ya, Nona. Widya si ini. Yang kelas 3, yang kelas 3 ini, Putri. Yang kelas 3 ingat ya. Boleh. Satu karung cukup. Berapa? 6.000 1 kilo. Ini Kita 1.500. 1.600 di sini. muncul lagi ilmu kewirausahaan Ya. gitu. Gini, boleh kita kerjasama. Artinya silahkan cari nanti harga dari saya 1.600. Ya, Bang. Silakan jual terserah berapa. Yang penting tidak boleh melewati batas terlalu mahal. Iya. Tidak boleh. Ya boleh, jangan sampai juga ini tahu Siap. merusak juga Harga. komunikasi. Iya. Yang semakin nani. Oke adik-adik, jadi dari penjelasan Bapak tentang pupuk kompos, jadi adik-adik bisa akhirnya muncul pemikiran untuk ke depannya seperti apa, ya. Begitu juga untuk kelas 3, ya. Kelas 3 dengan pengalaman Pak Agus tadi sampaikan, riwayatnya, jangan riwayat ini dijadikan sebagai sombong nih Pak Agus. Tidak, Itu itu jadikan pelajaran, jadikan motivasi bagi kalian. Ya, dengan kondisi orang tua kita yang kurang ini, jangan kita terpuruk. Apalagi orang tuanya yang masih utuh, apalagi orang tuanya yang betul-betul mampu. Jadikan, iya, iya, supaya kalian bisa sukses nantinya. Karena kita juga guru-guru, harapan yang sangat besar itu adalah apabila melihat adik-adik semua itu bisa berhasil. Itu. Ya. Tidak harus kita mau dikasih apa, tidak usah itu. Yang penting kita sudah lihat adik-adik sudah berhasil di luar sana, itu kita sudah bangga tersendiri, adik-adik. Ya, oke, masih ada yang ditanyakan? Silakan kalau ditanyakan Kalau tidak ditanyakan, mungkin kita lanjut ke di peternakan kambing. ya, di episode yang selanjutnya. Ayo, mari. Oke, silakan. Ya, Boleh, mari. oke. Kita ke peternakan kambing ya. Oh. Itu Rama, ingat jangan